Shalom sahabat Koper. Kali ini kita tayang perdana dengan judul Poko Podcast Koper. Dengan host saya, Keson Cornelius Silaban. Dan kali ini bintang tamu kita yaitu Bang Ezra, Ketua Koper tahun 2020 sampai 2022. Kita panggil Bang Ezra. Saat virus corona. Oke Bang, gimana? Bentar ya? Oh, minum dulu ya. Aus perjalanan jauh. Buka juga sih. Ya, apa nih yang ditanya nih? Gini Bang, kabar Abang gimana sih selama pandemi virus corona ini? Apa yang Abang lakukan? Ya puji Tuhan baik Pak. Ya kerja kuliah masih lancar, terus ya ada ibadah pribadi juga masih lancar. BTW selamat atas adanya Bang Ezra pada bulan Februari lalu. Ya terima kasih. BTW juga ketika ditunjuk sebagai Ketua Koper oleh dia selaku pembina, bagaimana sih perasaan Abang pada saat itu? Ya perasaan saya sih ya dibilang senang juga, ya senang dan juga ya menantang lah perasaan. Ya menantangnya karena ya awalnya kan ditunjuk sebagai ketua panitia pasca Natal. Natal dulu ya. Pasca aja. Ketua panitia Natal oleh kepengurusan Bang Daniel Husin pas lagi rapat. Nah di situ ya kita tahu caranya cari dana untuk Natal yang kurang banget nih, terus ya menutupi kekurangan satu sama lain. Ya begitulah kurang lebih. Kira-kira Abang ini di Sahabat Koper udah berapa lama sih Bang? Ya kurang lebih 12 tahun kalau di Sahabat Koper. Dari SMP dong? Iya. Mantap. Ada masih Bang yang berbeda ketika Abang dulu di Wadah Koper sampai sekarang ini? Perbedaannya apa? Ya banyak ya, signifikan ya perbedaannya ya. Dari yang mulai kita ada warta print tuh dibagi-bagiin sampai gitu ya? Iya, sampai akhirnya kita beralih ke media sosial aja deh, karena istilahnya ya untuk ini kan udah terlalu apa, kalau kertas-kertas gitu kan kadang kalau sama anak muda kan nggak terlalu diperhatikan. Iya, dibuang, Iya. Jadi enak budget. Enak banget lagi. Selama pandemi virus corona ini kan Bang Ezra selaku ketua, apa sih yang mau dilakuin di Koper ini selama pandemi? Selama pandemi sih ya, yang pertama tentunya ibadah online. Yang kedua itu kita ada khotbah online juga dari pembina kita, yaitu Kagia. Ya puji Tuhan, Kagia selalu bersedia ya. Puji Tuhan. Dan ketiga ya ini kita mau melakukan sesuatu yang baru, yaitu podcast. Poko Podcast Koper. That's right. Oke, lanjut ya Bang ya. Oke Bang, program Abang selama menjadi ketua ini apa sih kira-kira? Sebenarnya banyak ya. Ya pertama dari itu tuh, dari apa? Sebelum kita benar-benar PSBB digencarkan dan pandemi virus corona ini semakin merebak jauh kan, sebenarnya kita mau ngaktifin doa semalaman lagi, tapi ya gimana ya, karena waktu itu kita lagi PSBB gencar-gencarnya, makanya doa semalaman pun batal, pasca batal ya, dan tahun ini pun ibadah padang pun batal sih. Tapi ya nanti itu kita akan berubah ke program lain. Kita ya masih ada program-program lain untuk kedepannya, kayak berbagi bersama lah, tapi masih dibicarakan, masih on the spot itu nanti. Pastikan dalam memakai kru anggota menjadi pengurus itu nggak gampang ya Bang. Kalau menurut Abang sendiri, gimana sih cara Abang untuk merekrut para sahabat Koper ini? Caranya ya saya melihat dulu nih, kayak Bung Kornel ini kan ya.
siap. Bung Farma kan wakil kan ya. Siap. Nah, jadi ya awalnya saya lihat orang-orang mana nih yang yang bisa, pertama sih dari ya awalnya dari wakil kan. Kalau saya kan istilahnya apa namanya, yang jaringan untuk ke sahabat kembar kan ya terkadang agak susah nih. Jadi saya pilih yang muda yang bisa berbaur dengan santai, itu Bung Kornel. Dan terus dari bendahara kita kan 2 ya. Iya. Kenapa pilih 2? Supaya ya berjalan dengan baik lah di saat bendahara ini nggak ada, bendahara yang ini yang backup. Sempat pada waktu itu adik Anda nggak setuju untuk masuk dalam pengurus ketika Anda terpilih menjadi ketua koper. Coba bisa dijelaskan secara rinci Kenapa? adik Anda sempat menolak ketika disuruh untuk menjadi pengurus. Itu kenapa? Itu pilihan sulit ya. Pilihan sulit, Bung. Tapi apa sih rahasianya kenapa bisa mau adik Anda? Padahal adiknya sebenarnya nggak mau. Itulah kekuatan abang. Walau tak mau. Hah? Ya kita juga mendiskusikan dengan orang tua ya untuk membantu. Karena kan ya istilahnya setelah Enrico juga masih sekolah, dia tuh di multimedianya lebih baik dari ya istilahnya masih bisa lebih baik daripada saya kan. Ya, jadi ya memasukkan dia ke bagian multimedia untuk membantu Theo. Tapi kalau saya lihat ketika abang memilih kepengurusan kali ini kan banyak yang baru abang. Iya. Apakah abang yakin dalam memilih pengurus ini? Soalnya kan rata-rata masih SMA nih bang. Masih abang yakin nggak terpilih abang ketika memilih orang tersebut? Yakin sih, karena dari gini ya dari ya mungkin SMA mungkin ya di kepengurusan saya lebih mayoritas ya, karena biar mereka ada kegiatan aja, kegiatan dalam artian kegiatan positif ini loh, sehingga istilahnya ya bisa tahulah mereka bisa merasakan menjadi pengurus itu bagaimana, suka dukanya bagaimana, dan siapa tahu dari pengurus-pengurus muda ini untuk kedepannya bisa menjadi ketua koper yang lebih kompeten gitu sih. Kayak dulu ya pernah ada pengalaman nih, cerita sedikit ya. Iya. Waktu itu kan lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Tinus, pasarannya Bang Tinus. Kita lagi ngobrol santai nih sama Bang Tinus nih. Dia bilang siapa tahu aja kamu jadi ketua koper terserah. Wah, Kejadian. malah saya ketawa-tawa. Gak mungkin. itu yang membuat saya ya membuat saya terpikir untuk merekrut yang muda-muda lah. Mungkin yang muda-muda ini banyak bilang nggak mungkin jadi ketua koper. Siapa tahu berapa tahun kemudian kita kan nggak tahu. Iya. Mungkin Bung nanti setelah saya pindah, Bung jadi ketua. Dan saya kayaknya Theo kayak batas ya. Ketua koper. Bisa jadi Theo. Oh iya, kata lupa nih bang. Abang Ezra waktu itu pernah nggak sih jadi pengurus di koper? Kalau pernah, siapa aja tuh ketua? Pernah ngelewatin 3 periode untuk masuk ke pengurusan. Yang pertama kepengurusannya Bang Martinus 2000 kalau nggak salah 2014 sampai 2016. Terus Kak Putri 2016 sampai 2018. Terus terakhir Bang Daniel Husin. Ya pas setelah kurang lebih 5 bulan berjalan ya kalau Bang Daniel Husin dari 2018 sampai 2020. Ada kesan nggak sih bang dari ketua itu yang abang pernah jadi pengurus? Ya kesannya banyak sih ya. Setiap ketua pasti mempunyai pemikiran-pemikiran berbeda.
berbeda dan inovasi-inovasi lain. Ya kayak tiap ini aja kayak biaranya Bang Tinus, Kak Putri sama Bang Danilusi pasti punya caranya sendiri-sendiri. Ya banyak lah pokoknya berkesan. BTW juga kalau kuliah gimana, lancar nggak Bang? Kayak puji Tuhan masih lancar lah. Lancar lah ya. Oh iya, untuk terakhir nih Bang, tolong dong kasih quotes kepada kawan-kawan sahabat dokter yang lagi nonton. Untuk quotesnya ya jangan menyerah, tetap semangat, ya terus berdoa aja. Ya intinya ya lakukanlah kegiatan ini dengan seiring kita berdoa. Itu aja sih. Guys, itu dulu bincang-bincang kita dengan ketua koper kita. Jangan lupa nonton kita di episode selanjutnya. Salam Poko Podcast Koper.